Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dengan kelompok 11 ingin mempresentasikan filsafat yang berjudul Pemikiran Pendidikan Imam Al-Ghazali. Siapakah Imam Al-Ghazali itu? Imam Al-Ghazali adalah salah satu tokoh Islam yang sangat dan dapat memberi pengaruh terhadap kemajuan dunia pendidikan. Para tokoh pendidikan Islam adalah tokoh muslim yang berilmu dan tokoh yang telah memajukan para muslim dalam dunia pendidikan. Merekalah suatu kebanggaan kita sebagai orang Islam dengan semestinya untuk selalu mengangkat dan mensosialisasikannya di kalangan umum, sehingga generasi penerus Islam bisa bersuara lantang bahwa kita mempunyai tokoh yang pantas untuk dijunjungi tinggi. Dan salah satu tokoh pendidikan yang tidak kalah tangkas dan metodenya serta konsep dan pemikirannya adalah Imam Al-Ghazali. Siapakah Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali adalah salah satu tokoh muslim yang pemikirannya sangat luas dan mendalam dalam berbagai hal, diantaranya dalam masalah pendidikan. Pada hakikatnya, usaha pendidikan menurut Imam Al-Ghazali adalah dengan mementingkan beberapa hal yang terkait dan mewujudkannya secara utuh dan terpadu, karena konsep pendidikannya dikembangkannya berawal dari kandungan ajaran Islam dan tradisi Islam yang berprinsip pada pendidikan manusia seutuhnya. Sehingga di zaman yang modern ini perlu kiranya untuk mengetahui konsep pendidikan dari tokoh muslim terkemuka ini. Di sini disebutkan juga biografi Imam Al-Ghazali yang nama lengkapnya yaitu Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, dan nama panggilan baratnya di dunia barat ia lebih dikenal yaitu dengan sebutan Al-Ghazal. Sedangkan lahirnya itu perkembangan kecil bernama Ghazalah, daerah Khorasan, Persia dan di Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Asal mulanya nama Al-Ghazal itu merupakan suatu nisbah atau klasifikasi terhadap daerah tempat kelahirannya, yakni Ghazalah. Dan ia wafat pada akhir tahun 505 Hijriah yang bertepatan pada bulan Desember 1111 Masehi. Al-Ghazali mengawali pendidikan agamanya di kota kelahirannya, yaitu Tus. Pada usia 15 tahun, Al-Ghazali pergi menuju kota Jurjan untuk belajar kepada Syekh Abu Nasr al-Ismaili. Setamat dari Jurjan, Al-Ghazali kembali ke Tus untuk mengajar. Tidak beberapa lama, Al-Ghazali memutuskan kembali meninggalkan tanah kelahirannya untuk melakukan pengembaraan ilmiah menuju Naisabur. Di kota ini, Al-Ghazali belajar kepada Imam Al-Haramain di Madrasah Nizamiyah Naisabur. Dari Al-Haramain, inilah Al-Ghazali mengenal ilmu kalam dan filsafat. Karena kecerdasannya, Al-Ghazali kemudian diangkat menjadi asisten di madrasah tersebut. Bahkan, pada tahun 479 Hijriah, sepeninggal Imam Al-Haramain, Al-Ghazali diangkat menjadi guru besar. Secara teknis, Al-Ghazali menegaskan bahwa mempelajari ilmu agama harus dimulai sejak dini. Pada mulanya, anak-anak usia dini diajak menghafal dasar-dasar agama. Kemudian, seiring berkembangan usia dan intelektualitas anak, pendidikan dilanjutkan dengan memberikan penjelasan dan pengertian atas suatu materi. Anak didik diajak untuk memahami substansinya dengan disertai argumentasi rasional. Pengajaran agama seperti ini diakui oleh Al-Ghazali memang belum sempurna dan harus diikuti dengan tindakan lanjut secara gradual. Dalam persoalan prinsip keagamaan, metode pengajaran agama Al-Ghazali dimulai dengan menghafal, lalu memahami, kemudian mempercayai dan menerima. Selanjutnya, penyajian bukti-bukti argumentatif untuk memperkuat ajaran yang telah diterima. Al-Ghazali juga menyarankan agar anak didik
memperhatikan klasifikasi peserta, juga menyarankan agar pendidik memperhatikan klasifikasi peserta didik. Hal ini berkaitan dengan pemilihan materi pengajaran dan ilmu pengetahuan agar sesuai dengan tingkat kemampuan nalar peserta didik. Tujuan pendidikan Imam Al-Ghazali. Melihat pandangan Al-Ghazali terhadap tujuan pendidikan, bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai melalui pendidikan itu paling tidak ada dua, yaitu pertama, tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara pada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kesempurnaan insani yang bermuara pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Ghazali juga pernah mengatakan bahwa tujuan utama pendidikan itu adalah untuk membentuk akhlak seperti pernyataannya. Tujuan murid dalam mempelajari segala ilmu pengetahuan pada masa sekarang adalah kesempurnaan dan keutamaan jiwanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.